Pelaksana tugas PLT Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Iin Mutmainah meninjau lokasi pengungsian dan lokasi banjir di Gor Otista dan RW 07, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. PLT Wali Kota menjelaskan jumlah pengungsi yang terdampak banjir di Bidara Cina mencapai 500 jiwa. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah karena luapan Sungai Ciliwung terus meningkat. Dari 6 kelurahan di Jakarta Timur yang terdampak luapan Sungai Ciliwung, dijelaskan PLT Wali Kota berasal dari 2 kecamatan, yakni Kecamatan Jatinegara dan Kecamatan Kramat Jati. Hingga kini, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur terus bergerak membantu para pengungsi. Bantuan juga terus disalurkan seperti penanganan evakuasi warga, makanan sahur, dan makanan untuk berbuka puasa, hingga layanan kesehatan dari organisasi perangkat daerah terkait dengan memberikan layanan terbaik untuk warga terdampak. Hari ini setelah Rapim, tadi saya meninjau kemarin sebagai salah satu lokasi yang memang ini lokasi baru. Kemarin belum kita gunakan lokasi di sini karena masih kita bisa penuhi di kantor kelurahan maupun di tempat lainnya di sekitar lokasi banjir. Tapi karena jumlah pengungsi hari ini tinggi, hampir melebihi dari 300% dari jumlah hari kemarin, sehingga kami menempatkan di sini di Gor Otista. Di sini ada hampir 500 orang yang ada di lantai atas dan di lantai bawah dari Kelurahan Bidara Cina. Dan untuk wilayah lain pun, untuk di Jakarta Timur ini ada 6 kelurahan yang terdampak di 2 kecamatan, Kramat Jati dan Jatinegara. Memang dari data yang disampaikan oleh lurah dari 6 wilayah yang terlintasi dengan aliran Sungai Ciliwung, itu memang terjadi peningkatan jumlah pengungsi karena memang ketinggian air yang terinfo tadi malam atau menjelang dini hari itu sampai kurang lebih ada yang sampai ke 3 meter ya. Jadi ini memang menjadi salah satu hal mereka menjadi pertambahan peningkatan jumlah pengungsi. Bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah, kita melakukan gerakan cepat ya. Jadi pada saat kejadian tentu SOP-nya adalah kita penanganan evakuasi para pengungsi yang terdampak. Kemudian yang kedua, karena ini bulan Ramadan, jadi makan untuk sahur kita siapkan dari mulai jam 3 pagi. Dari Sudin Sosial, dari PMI, dari Basnas Basis, kemudian juga dari BPBD, kemudian dari tim lainnya Gulkarmat, itu kaitan dengan penanganan cepat, rescue, dan juga Satpol PP, semua disub, semua bekerja sama untuk menyelamatkan warga. Kaitan dengan logistik, itu tadi bantuan berupa makanan siap saji, nasi, box, kemudian tajil ya ketika buka puasa, air mineral, kemudian juga kebutuhan lainnya dibutuhkan oleh anak-anak seperti susu, kemudian juga selimut ya, alas tidur atau karpet ya untuk tidur, dan juga pastinya diawali dengan kita pembuatan tenda ketika tidak ada tempat yang memang untuk pengungsian secara tetap, seperti di daerah Kelurahan Cawang itu kita menggunakan tenda. Kemudian yang kedua, tentu juga ada bantuan kemarin sore saya juga langsung menyaksikan pemberian bantuan dari Wapres, dari Sekretariat Wapres, memberikan bantuan berupa alat kebersihan, Wipol, dan juga sembako yang dialokasikan untuk 6 kelurahan. Untuk anak sekolah, kita akan data karena besok sudah hari masuk sekolah ya. Jadi kami data mereka agar tidak bolos atau tidak harus sekolah, kita data untuk nanti pakaian seragamnya kita akan koordinasikan dengan Sudin Sosial maupun Basnas Basis untuk membantu mungkin seragam, dan juga untuk kaitan dengan rapot dengan yang lainnya kita komunikasikan dengan Sudin Pendidikan untuk kaitan dengan pembelajaran mereka. Kita komunikasikan dengan Sudin Pendidikan dan sekolah, kepala sekolah terkait. Dari beberapa tempat juga langsung didatangi oleh Sudin Pendidikan ke lokasi, termasuk untuk mendata dari anak-anak kita yang memang masih usia sekolah. Dapur umum Sudin Sosial ya, ini kita sedang memikirkan tadi alternatif opsi bagaimana kita mengoptimalkan kampung siaga bencana.
di mana dapur umum nanti dari dinas sosial yang memang difungsikan untuk menyiapkan makanan saji atau logistik kepada masyarakat. Ini kita pun akan support dengan nanti kesiapan dari kampung siaga bencana. Kami akan koordinasi dengan Sudin Sosial terkait dengan penyiapan dari kampung siaga bencana. Seperti itu. Ini melibatkan nanti beberapa partisipasi dari masyarakat untuk bersinergi dalam hal membantu kesiapan logistik kepada warga yang pengungsi tersebut. Gimana Bu, bisa disini Bu bisa mengungsi di sini Bu? Ketinggian air nambah naik. Di rumah Bu, ketinggian air. Di rumah di mana Bu? RT 18 Tanjung Lengkong. Tanjung Lengkong ya? Iya. Dievakuasinya kapan nih Bu setelah tinggi air? Kalau kemarin sih nggak sempat mengungsi karena tinggian masih 2 meter, tapi ini kemudian tinggi mungkin lebih dari 3 meter, makanya kita mengungsi. Gitu ya Bu? Iya. Yang udah didapat Bu dari tempat pengungsiannya apa nih aja Bu? Iya, makan-makanan dari PMI, Basnas, snack-snack itu sama air mineral. Hari ini ya Bu? Ya, hari ini. Ibu ngungsi sama siapa aja nih Bu? Sama suami, tapi suami lagi kerja karena Shopee paket, dia nggak bisa ditinggalin, ya sekalian ngungsi sekalian berangkat tadi. Oh, berarti berdua aja sama suami ya Bu? Oke. Harapannya nih Bu dengan mengungsi di sini gimana Bu? Ya mudah-mudahan cepat surut, sehat badan, cepat kembali pulang, ya bersih-bersih kembali rumah. Udah dicek kesehatan nih Bu? Alhamdulillah udah. Sehat Tadi ya, Bu? iya darah tinggi aja karena dari 3 hari sebelumnya kan kita nggak bisa tidur, mikirin banjir, darah tinggi tadi. Tim Liputan Kominfo Jakarta Timur melaporkan.